Selamat datang di Berita Trending Dwi Pantara Times. Di tengah hiruk-pikuknya aktivitas akhir pekan, kami telah hadir dengan berbagai informasi menarik yang tak boleh Anda lewatkan. Siapkan diri Anda untuk merasakan semangat budaya dan juga kelezatan kuliner di acara tahunan yang sangat dinanti, Curry Fest. Mari kita simak berita berikut ini. Pada hari Sabtu, 28 September, Ocean Street akan menggelar Curry Fest, acara tahunan yang dipersembahkan oleh Wugulga dan Northern Beaches Chamber of Commerce dengan dukungan dari Another Tasty Event. Acara ini merayakan keberagaman budaya Wulgulga dan juga menggalangkan dana untuk para relawan lokal. Menurut Pamphil, Ketua Komite Curry Fest, festival ini juga telah memberikan dampak ekonomi yang sangat signifikan untuk wilayah Cove Coast dengan menggait berbagai ribuan pengunjung. Tahun ini, Curry Fest akan menampilkan demonstrasi masak oleh koki terkenal, grup tarian Bhangra dari Sydney dan Brisbane, serta kompetisi tari lokal. Panggung utama akan menampilkan drummel doll, buzzer India, sesi yoga tertawa, pelatihan mengikat turban, dan lokakarya tari. Penyelenggara menyarankan pengunjung dari luar kota untuk menghabiskan waktu sehari penuh di Wugulga dengan mengunjungi museum Sikh dan menikmati kuliner lokal. Meskipun biaya acara meningkat, tiket masuk tetap gratis untuk anak-anak sekolah dan yang lebih muda. Demikian informasi seputar Curry Fest yang tentunya akan menjadi highlight akhir pekan Anda. Jangan lewatkan keseruan dan juga warna-warni budaya yang ditawarkan. Saya, Naira Amira Adam dari Dwi Pantara Times, tetaplah bersama kami untuk menyimak berita trending berikutnya. Selamat pagi, sekian dan terima kasih. Pemirsa, Anda kembali hadir di Dwi Pantara Times, sidang lanjutan kasus korupsi Tata Niaga Timah yang digelar pada Rabu lalu dengan menghadirkan Ali Samsuri sebagai saksi untuk terdakwa Helena Lim, Mohtariza Pahlevi Tabani selaku mantan Direktur Utama PT Timah Tbk periode 2016 hingga 2020, Emil Ermindra selaku mantan Direktur Keuangan PT Timah Tbk periode 2016 hingga 2021, dan MB Gunawan selaku Direktur Utama PT Stanindo Inti Perkasa. Ali Samsuri sendiri merupakan mantan Kepala Unit Produksi PT Timah Tbk untuk wilayah Bangka Belitung. Saat di persidangan kemarin, ia mengakui bahwa pada tahun 2018 ia masih bekerja di PT Timah Tbk sewaktu izin usaha jasa pertambangan diberlakukan, sebagai jawaban atas pertanyaan jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dalam kesaksiannya tersebut, Ali juga menambahkan bahwa Presiden Joko Widodo memerintahkan para penambang ilegal untuk diakomodir agar tidak diburu oleh aparat. Mulanya, Jaksa Penuntut Umum mencacar Ali terkait program PT Timah untuk mengatasi tingkat produksi timah yang kecil tahun 2015 hingga 2017. Jaksa lalu menyinggung bagaimana pelaku tambang ilegal menjual biji timahnya kepada PT Timah melalui perusahaan mitra IUJP. Menjawab pertanyaan jaksa, Ali menyebut tidak semua pelaku tambang ilegal menjual biji timah ke PT Timah Tbk melalui mitra IUJP. IUJP merupakan salah satu program untuk meningkatkan produksi PT Timah dengan menggandeng pihak swasta sebagai mitra. Namun, dalam prakteknya, PT Timah Tbk memberi kesempatan pada mitra pemilik IUJP untuk membeli biji timah dari penambang ilegal. Saat itu, Presiden Republik Indonesia berkunjung ke Bangka Belitung dan menerima keluhan dari masyarakat mengenai tambang ilegal. Kunjungan Presiden RI ke Bangka Belitung yang mulia, terus banyak yang mengeluhkan masalah tambang ilegal, dan statement beliau adalah, yaitu semua masyarakat saya minta tolong bagaimana caranya yang ilegal ini menjadi legal. Jadi ya itulah waktu itu bagaimana masyarakat yang ada di sekitar tambang yang ada SPK kita, itu yang dibina biar mereka tidak dikejar-kejar oleh aparat. Dari situ, Sekretariat Kabinet pernah menerbitkan rilis yang menyebut Presiden Jokowi memerintahkan Menteri ESDM Sudirman Said untuk mengkoordinir seluruh penataan tambang timah di Bangka Belitung. Sudirman lalu mengatakan akan bekerja sama dengan Kementerian BUMN dan pemerintah daerah. Menurutnya, banyak tambang rakyat yang tidak memiliki syarat, baik menyangkut persoalan legalitas, lingkungan, maupun teknis.
negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga 300 triliun rupiah dalam perkara kasus korupsi ini. Mochtar didakwa melakukan korupsi secara bersama-sama dengan pelaku lain seperti Helena Lim dan suami dari aktris Sandra Dewi, Harvey Moise. Harvey sendiri merupakan perpanjangan tangan PT RBT bersama dengan Direktur Utama PT Timah, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani. Ia diduga mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah untuk mendapatkan keuntungan. Harvey dan Mochtar pun menyepakati agar kegiatan akomodasi pertambangan liar di-cover dengan sewa-menyewa peralatan peleburan timah. Harvey meminta pihak smelter untuk menyisihkan sebagian keuntungan dan kemudian diserahkan untuknya seolah-olah sebagai dana corporate social responsibility yang difasilitasi oleh Helena Lim. Dalam penutupan yang mengejutkan, kasus korupsi Tata Niaga Timah telah mendapatkan perhatian yang besar dari masyarakat. Dengan banyaknya pihak yang terlibat dan implikasi besar terhadap perekonomian lokal, kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam. Dwi Pantara Times akan terus mengikuti perkembangan kasus ini demi memastikan integritas dan keadilan tetap terjaga. Saya, Nurah Marini Hizata, undur diri, sampai jumpa di laporan berikutnya. Baik, berita selanjutnya kami akan membahas tentang perkembangan terbaru dalam dunia pendidikan di Indonesia. Kurikulum Merdeka di Indonesia bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pendidikan yang selama ini ada. Menurut berbagai sumber, implementasi kurikulum ini diharapkan dapat memberikan kesempatan belajar yang lebih adil bagi semua siswa, terutama di daerah terpencil. Kurikulum ini menekankan pada pembelajaran yang lebih fleksibel, sehingga setiap siswa dapat belajar sesuai dengan kemampuan dan minat mereka. Dengan pendekatan yang lebih individual, diharapkan siswa tidak hanya dapat mencapai prestasi akademis, tetapi juga mengembangkan keterampilan hidup yang penting. Demikian berita dari saya Syafa Kamil, terima kasih dan sampai jumpa. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Sylvia Marian di program Lensa Warta, program yang selalu memberikan Anda informasi yang terkini dan bermanfaat dari seluruh Nusantara. Kali ini saya akan membacakan kasus yang sangat memprihatinkan, terutama di bagian pendidikan Indonesia. Untuk informasi selengkapnya akan saya bacakan dan saya harap Anda menyimak. Selama 2 tahun terakhir, siswa-siswi di SD Negeri 19 Sumber Padi terpaksa belajar dalam kondisi yang sangat tidak layak. Tanpa meja dan kursi, mereka harus menulis dan belajar di lantai. Akibatnya, banyak siswa-siswi yang mengalami keluhan kesehatan seperti sakit kepala dan nyeri di bagian tengkuk karena postur tubuh yang sangat tidak baik saat belajar. Tak hanya soal fasilitas belajar yang sangat minim, muncul juga dugaan praktik penguatan liar yang dilakukan oleh pihak sekolah. Wali murid mengeluhkan adanya kutipan untuk uang tamasya, ijazah, serta dugaan pemotongan dana program Indonesia Pintar atau PIP. Program ini seharusnya membantu siswa dari keluarga kurang mampu, namun justru diduga dipotong oleh pihak sekolah. Demikianlah berita yang saya sampaikan, semoga permasalahan tersebut segera mendapatkan solusi, dan sampai jumpa di berita selanjutnya. Selamat siang pemirsa Dwi Pantara Times, kembali hadir menjumpai Anda dengan informasi teraktual dan menarik. Bersama saya Marisa Natasha, inilah berita selengkapnya. Hari ini 8 September 2024 diperingati sebagai Hari Literasi Internasional dengan tema mempromosikan pendidikan multibahasa, literasi untuk saling pengertian dan perdamaian. Perayaan ini menyoroti pentingnya literasi dalam membangun masyarakat yang damai, adil, dan inklusif.
Sejak diperingati pertama kali oleh UNESCO pada tahun 1967, berbagai kegiatan digelar secara daring dan luring di seluruh dunia untuk memperluas akses pendidikan. Mari kita terus dorong literasi sebagai sarana menciptakan masyarakat yang lebih baik. Saya Marisa Natasha, kembali ke studio. Sampai jumpa.